Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan, riwayat ini adalah berasal dari sahabat Ibnu Umar. An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam lana lamma raja'a min al-ahzab la yusalliyanna ahadun al-'asra illa fi Bani Quraidah. Kata sahabat Abdullah bin Umar, Nabi bersabda kepada kami ketika kami pulang dari Ahzab, pulang dari perang Khandaq, la yusalliyanna ahadun al-'asra illa fi Bani Quraidah. Kalian jangan seorang pun salat kecuali di Bani Quraidah. Artinya ada tujuan yang kita tuju. Di tujuan itu kita salat. Jangan salat di tempat lain. Fa adraka ba'dhuhum al-'asra fi at-tariq. Rupanya sebagian semasih di perjalanan asar sudah masuk. Faqala ba'dhum la nusalli hatta na'tiyaha. Kata yang di perjalanan dapat asar tadi, kita tak akan salat asar kecuali sampai di Bani Quraidah. Karena perintah Rasul jelas, jangan salat kecuali sampai di Bani Quraidah. Wa qala ba'dhum, kata sebagian, bal nusalli walam yurid minna dhalik. Kata sebagian, tak, kita sholat di sini. Rasulullah tidak menginginkan hakikat bahwa kita mesti sholat di Bani Quraidah. Fadzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yu'annif wahidan minhum. Jadi sahabat tadi sebagian sholat di perjalanan, sebagian sholat di Bani Quraidah. Perintahnya satu, jelas. Siapapun di antara kalian jangan sholat kecuali di Bani Quraidah. Sebagian sholat di perjalanan, sebagian sholat di Bani Quraidah. Begitu mereka sudah jumpa dengan Nabi, maka berceritalah mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, kejadiannya tadi Nabi, bahwa kami sebagian dapat waktu asar di perjalanan, lalu sebagian sholat, sebagian tidak, sebagian lanjut menuju Bani Quraidah. Gimana ini Nabi? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Keduanya tidak dimarahi oleh Nabi, tidak disalahkan oleh Nabi, tidak dianggap sholatnya batal, tak dianggap mengingkari, tak dianggap durhaka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi jelas perintahnya, la yusalliyanna ahadun al-'asra illa fi Bani Quraidah. Tidak ada yang sholat kecuali di Bani Quraidah. Surah asar semuanya Bani Quraidah. Tapi sahabat ketika itu memahami sholat di Bani Quraidah dan ada yang di perjalanan. Kira-kira menurut Bapak Ibu yang benar yang mana? Yang sholat di perjalanan atau sholat di tujuan? Mana yang benar kira-kira? Yang mana benar kira-kira? Di perjalanan tadi Bani Quraidah. Keduanya. Nabi tidak mengatakan salah satu di antara dua. Keduanya benar. Padahal perintahnya jelas. Maka apa kata ulama? Dalil Al-Quran, dalil Sunnah itu maknanya bisa dua makna. Ada makna tersurat, ada makna tersirat. Ada makna yang zahir, ada yang tidak zahir.
Ini Nabi masih hidup. Kejadiannya di masa Nabi masih hidup. Sahabat mengadukan kepada Nabi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memahami nas dengan tersurat dan tersirat itu sudah dicontohkan sejak masa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada orang hari ini mengatakan kalau seandainya Rasul tak mengajarkan, tak ada hadis Rasul, Rasul tak melakukan sesuatu, dia adalah bid'ah. Tunggu dulu. Itu kan sahabat tadi jelas-jelas melakukan sholat tidak atas perintah Rasul. Jelas perintahnya tadi. Tapi ini kerja mereka beda dengan perintah yang jelas tadi. Maka penjelasan syariat ini ada yang dijelaskan secara terang, rinci, jelas, tuntas oleh Rasul, ada yang tidak. Kenapa? Cukup dengan dalil umum, cukup dengan banyak dalil yang menjelaskan secara universal, sudah mencakup karena dia bersifat global. Maka kalau kita nanti mengkaji suatu masalah dari dalil-dalil syariat, dalil sudah menjelaskan secara tidak langsung. Sehingga hari ini kalau ada kejadian kita ingin tanya, bagaimana pandangan agama dari syariatnya? Sudah ada yang menjelaskan secara tidak langsung. Maka penjelasan syariat ini Bapak Ibu, ada yang menjelaskan langsung, detail, sempurna, jelas terang oleh Rasul, ada yang tidak. Siapa yang menjelaskan masalah yang tidak dijelaskan Rasul itu? Para ulama. Ketika para ulama menjelaskan, ulama tidak sedang membuat bid'ah, tapi ulama sedang mengkaji dalil syariat untuk menyelesaikan, untuk menjawab, untuk menjelaskan perkara agama pada masalah yang terjadi di masa-masa yang akan datang. Karena kalau seandainya semua masalah harus dijelaskan detail, rinci, tuntas, lengkap, selesai oleh Rasul, hari ini kalau ada kejadian, bagaimana kita menjawabnya? Bagaimana kita menyelesaikannya? Bagaimana kita menjelaskannya? Sementara Rasul tak ada lagi. Maka jangan mudah menuduh, menganggap bahwa setiap perbuatan yang tidak nampak atau tidak ketemu dalilnya secara jelas, menganggap itu bid'ah. Apalagi latah mengatakan, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Kalaulah perbuatan itu baik, pasti dulu sahabat Rasul, ulama salaf sudah melakukan. Buktinya mereka tak melakukan. Hati-hati kalimat kalau seandainya itu baik, pasti dulu ulama atau dulu orang soleh, ulama salaf dan melakukan. Itu sebenarnya kalimat orang kafir dalam Al-Quran. Itu bukan syiar orang Islam. Syiar orang kafir yang dituduhkan, yang dipakaikan menghukumi orang Islam. Kata Allah dalam Al-Quran, "Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu law kana khairan ma sabaquna ilaihi." Berkata orang-orang kafir kepada orang-orang beriman, andaikan beriman dengan Al-Quran itu baik, pasti kami lebih dahulu beriman dibanding orang-orang beriman ini. Saya ulang, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Itu adalah kalimat orang kafir kepada orang beriman. Hari ini kalimat itu digunakan oleh orang-orang ahli bid'ah kepada ahli sunnah. Kalau baik, kalau bagus, pasti Nabi buat dulu. Ngerti?
Kalimat itu rupanya kalimat orang kafir kepada orang beriman. Karena dulu Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi, Khabbab bin Arad, dan beberapa sahabat yang lain, mereka beriman dengan Al-Quran. Sementara orang-orang Quraisy, orang-orang yang katakan pemuka di suku Quraisy, orang Arab jahiliyah, mereka tak beriman dengan Quran. Masa orang bodoh macam kalian pula beriman dengan Quran tu? Kaminya hebat tak beriman dengan Quran tu. Kalaulah beriman dengan Quran tu hebat, bagus, kami dulu iman banding kalian. Ngerti? Jadi Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila Rasul tak menjelaskan sesuatu, tak berjumpa dalil oleh kita, tak otomatis adalah bid'ah kalau kita lakukan. Karena boleh jadi dalil ada tapi kita yang tak tahu, atau dalil ada tapi kita yang tak paham. Dalil ada tapi kita tidak memahami sejauh mana skop penjelasan dari dalil. Bukan dalil yang masalah, kitanya masalah. Kita yang tak tahu. Ada wujudan la yalzamu adamul wuqu'. Kalau tak tahu bahawa ada dalil yang menjelaskan, bukan berarti dalil itu tak ada. Sama macam kita anggap depan masjid ada kolam, dari permukaan tak nampak ikan sama sekali, padahal ikan banyak di bawah, cuma kita tak nampak. Tidak tahu bahwa ada ikan di dasar kolam tidak berarti ikan tak ada di kolam itu. Paham? Atau sekarang di Panam ada kejadian misalnya, karena kita jauh sekitar 10 kilo, ada 10 kilo dari sini, ada lebih kurang ya. Karena kita 10 kilo jaraknya dengan Panam, tidak tahu kejadian apa yang terjadi di Panam. Tidak tahunya kita bukan berarti kejadian itu tak ada. Ngerti? Tidak tahu dalil tidak berarti bahwa yang dimaksud oleh dalil itu tak ada. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan mudah untuk mengatakan sesuatu ini bid'ah gara-gara tak jumpa dalil. Lebih baik bertanya kepada ulama, karena ulama itu adalah orang yang diamanahkan Allah ilmu, dan mereka lah yang melanjutkan penjelasan syariat, bukan pembuat syariat, melanjutkan penjelasan syariat, menunaikan tugas Nabi menjelaskan agama kepada umat sepeninggal Nabi. Makanya disebut al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pelanjut warisan Nabi sallallahu alaihi